sekarang sampai mana? Ijmal ya. Mana ijmali yang ini ya? Hadis mana? La yu'minu ahadukum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Masih di hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, walaupun sebagian ulama menyatakan sanadnya ada pembicaraan, namun maknanya bagus sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Tidaklah sempurna iman salah seorang kalian, ya, artinya tidaklah beriman dengan keimanan sempurna salah seorang kalian sampai hawa nafsunya mengikuti kepada apa yang aku bawa. Baik, itu hadisnya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, al-ma'na al-ijmali wal hadis anna al-insana Waalaikumsalam. Anna al-insana la yakunu mu'minan. Sesungguhnya seseorang, ya manusia, tidaklah dia menjadi orang beriman al-iman al-kamil al-wajib, dengan keimanan yang sempurna yang wajib. Artinya tidaklah seseorang memiliki keimanan yang sempurna hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal awamiri wan nawahi wa ghairiha. Tidaklah seseorang memiliki kesempurnaan iman sampai keadaan cintanya mengikuti kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jabi artinya dibawa, berupa perintah-perintah, kemudian larangan-larangan dan selainnya. Fayuhibbu ma amara bihi wa yakrahu ma naha anhu. Maka dia mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya, dan dia membenci terhadap apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dari perkara tersebut. Baik, ini makna global dari hadis tersebut. Jadi pelaksanaan perintah itu, ya, harus dilandasi al-hub, kecintaan, ya, kemudian adanya kebencian terhadap larangan Allah Subhanahu wa taala, larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini untuk bab nafyul imani amman lam yatma'inna ila syar'illah wa yuhibbuh wa yakrahu ma khalafahu minal qawanin wan nizamil wad'iyyah. Baik, menafikan atau penafian iman, penafian keimanan dari orang yang tidak merasa nyaman, dari orang yang tidak merasa tenang terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, atau dia tidak mencintainya. Jadi keimanan akan hilang dari orang yang tidak merasa nyaman, dia tidak suka terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
wa yakrahu ma khalafa min al-qawanin. Ini mudhaf ya. Ma'tuf ya. Aman lam yatma'inna wa lam yakrah. Ya, dari orang yang tidak membenci perkara yang menyelisihi syariat berupa undang-undang, ya, aturan-aturan yang dibuat oleh manusia. Kita ulangi, penafian keimanan dari orang yang tidak merasa nyaman terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak mencintainya, dan dari orang yang tidak membenci perkara yang menyelisihi syariat Allah berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang menyelisih syariat, ya, yang dibuat oleh manusia. Kemudian berikutnya, ma yustafadu minal hadis, faidah dari hadis ini yang pertama, wujubu mahabbati kulli ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siyama min at-tasyri'i wal 'amali bihi. Kewajiban mencintai segala sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih berupa pensyariatan, ya. Segala sesuatu yang disyariatkan kita harus mencintai, ya, suka dan juga mengamalkan, ya, karena di balik pensyariatan itu ada kebaikan yang banyak. Disyariatkannya puasa, disyariatkannya sholat, disyariatkannya berbakti kepada orang tua, itu banyak kebaikan yang akan didapatkan, ya. Baik. Sehingga kalau dikerjakan dengan mahabbah, dengan kecintaan, akan lahir kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Kemudian faedah yang kedua, wujubu bughdhi kulli ma khalafa syari'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ibtiadi anhu. Kewajiban benci, ya, membenci semua apa yang menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban menjauhi darinya, ya. Dan kewajiban apa? Menjauhi dari semua perkara yang menyelisihi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian yang ketiga, intifa'ul imani amman yamilu biqalbihi ila mukhalafati ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi zahiran. Ternafikannya keimanan, ya, ternafikannya keimanan dari orang yang condong hatinya kepada penyelisihan, ya, condong hatinya kepada penyelisihan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkannya zahiran secara lahir, ya. Walaupun dia amalkan syariat, tetapi hatinya lebih condong, lebih suka kepada hal yang menyelisih syariat, ini imannya dinafikan, ya. Keimanannya dinafikan. Jadi amalan itu bukan hanya lahiriah saja, batinnya juga harus terpenuhi, ya, penuh dengan kecintaan, kerelaan, bukan keterpaksaan, apalagi apa? Kebencian. Sholat tapi dalam hatinya tidak suka, benci. Waalaikumsalam. Baik, itu beberapa faedah dari hadis yang sudah kita baca. Kemudian kita lanjutkan dalil berikutnya. Iqra. Akhwan, baca dalilnya. Halaman berapa? Qala al-muallif wa qala asy-Sya'bi. Qala al-muallif qala asy-Sya'bi wa kana baina rajulin minal munafiqina wa rajulin minal yahudi khusumatun. Faqala
يتحاكموا إلى محمد عرف أنه لا يأخذ الرشوة فقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة فاتفقا على أن يأتي كاهنا. Ini di situ ada ala. Ayat ya. Ada lanya. Fatafaqo salah itu. Ambil matanya. Fatafaqo pakai ain. Ala. Oh, nak kira Allah. Ala. Lanjut ulang. Fatafaqo على أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه فنزلت ألم تر إلى الذين يزعمون. Baik. Situ ala ya, ada alanya. Sini enggak ada. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah dan berkata Asy-Sya'bi kana baina rajulin minal munafiqin, ya. Dahulu ada antara seseorang dari orang munafik dan seorang dari orang Yahud. Khusumah, terjadi perselisihan, ya. Ada perselisihan di antara mereka, antara orang munafik dan antara orang Yahudi. Maka orang Yahudi berkata, ini kata orang Yahudi, natahakamu ila Muhammad, kita berhukum atau mencari solusi kepada Muhammad supaya dia memutuskan perselisihan kita. Ini kata orang Yahudi. Arafa annahu la ya'khudhu rishwah, dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak mengambil sogokan. Ya. Nabi Muhammad tidak mengambil sogokan, tidak mau disogok. Wa qala al-munafiq, berbeda dengan orang munafik, dia mengatakan natahakamu ilal yahud, sudah kita cari solusinya kepada orang Yahud, ya, supaya dia buat keputusan. Li'ilmi annahu ya'khuduna rishwah, karena dia tahu, ya, karena pengetahuannya bahwasanya orang Yahudi itu biasa ngambil sogokan, suka disogok, terima aja. Fattafaqu ala an ya'tiya, maka mereka berdua sepakat untuk mendatangi kahinan fi Juhainah, untuk mendatangi dukun di daerah Juhainah, ya, dukun dari orang Yahudi. Fayatahakama ilaih, maka mereka pun, ya, berhukum, mengambil keputusan dari dukun tersebut. Maka turunlah ayat alam tara ilal ladzina yaz'umun, ya, tidakkah engkau melihat kepada orang-orang yang menduga. Di sini tidak disebutkan sempurna ayat, ya. Baik, ayat ada di bawahnya nanti. Kemudian kata Syekh, baca Ahmad. الشعبي هو عامر بن شراحيل الشعبي وقيل عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي الحميد أبو عمرو الكوفي ثقة حافظة Faqihun من التابعين إلى متى sanata thalatha wa salasin wa mi'ah ba'dal hijrah. Baik, kemudian di sini disebutkan tarajim, biografi tentang Asy-Sya'bi. Beliau adalah Sya'bi, namanya Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi. Ada juga yang mengatakan Amir bin Abdullah bin Syarahil Asy-Sya'bi al-Himyari. Abu Amr al-Kufi,
thiqatun hafidhun faqihun minat tabi'in. Beliau tabi'in. Ada yang mengatakan meninggal tahun 103 Hijriah rahimahullah. Dan juga yang mengatakan selain itu. Ada perbedaan pendapat dari ulama. Kemudian minal munafiqin, baca ambil. Yuzhirul Islam sama wazannya wayub. Terus minha hadin apa hada? Itu apa? Hada min hada. Min hada idza raja'a. Faqila al-yahudi nisbatun ila yahuda bin Yaqub sallallahu alaihi wasallam. Bin Yaqub alaihi salam. Ya, enggak apa-apa ya, dassalama. Baik, kemudian minal munafiqin, ini jama dari munafiq. Munafik itu yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Ini orang munafik. Itu saja ini munafik yang murni ya. Munafik khalis yang murni. Munafik yang dia hakikatnya bukan orang Islam. Dia hanya menampakkan lahiriah sebagai Islam. Salat, puasa ya. Jadi amalan-amalan Islam yang terlihat oleh manusia, tapi hatinya menyembunyikan kekafiran. Al-Yahud itu jama' Yahudiyun dari min hada. Hada idza raja'a, artinya kembali. Kemudian ada yang mengatakan Yahud ini nisbah kepada Yahuda bin Yaqub alaihissalam. Ya, Yahuda. Di keturunan Yahuda, orang Yahudi. Yahudi itu orang keturunan Yahuda bin Yaqub alaihissalam. Khusumatun ay jidalun wa niza'. Ya. Jidal, perselisihan, perdebatan. Khusumah, itu maksudnya. Jidal apa jadal? Jidal ya. Lanjut baca Abdullah Rishwah. Baik. Kemudian ar-rishwah di sini maksudnya mayu'ta, sesuatu yang diberikan liman yatawalla syai'an, sesuatu yang diberikan kepada orang yang mengurusi perkara. Ya. Maksudnya yatawalla syai'an di sini pejabat ya. Sesuatu yang diberikan kepada pejabat yang mengurusi urusan rakyat masyarakat. Min umurin nas, dari perkara manusia. Liyahifa, tujuan apa? Liyahifa ma'al mu'ti, agar apa? Memihak kepada orang yang memberi. Ini tujuannya sogokan, seperti itu biasanya. Agar memihak kepada orang yang memberi, disogok ya. Dan di mamindalika ma yu'ti ahadul khosmain, dan di antara hal itu adalah apa yang diberikan oleh salah seorang dari dua orang yang berselisih, bersengketa, lil qadhi, kepada hakim, au gharihi, atau selainnya, liyahkuma lahu, agar hakim tersebut menghukumi atau memberikan pembelaan kepadanya. Ini tujuannya. Padahal salah tapi dibela dengan cara disogok. Ini haram.
Makhudatun diambil dari minar risya. Ya, risya ini diambil dari risya alladzi yatawassalu bihi ilal ma. Risya itu tali timba yang sampai dengannya kepada air. Dengan tali tersebut embernya sampai ke sumur kan ya, bisa ngambil air. Itu asal kata riswah, supaya mudah urusannya. Baik, tapi ini haram, tidak boleh ya. Baik, tapi tentu saja sebenarnya ada rincian yang perlu diketahui ya. Tapi hukum asal tidak boleh. Kemudian fanazalat atau Juhainah qabilatun arabiyyatun masyhurah. Juhainah itu qabilah Arab yang terkenal. Baik. Fanazalat maka turunlah. Ada bayanun disababi nuzulil ayat al-karimah. Ini merupakan penjelas untuk sebab turunnya ayat yang mulia ini. Ayat yang sudah kita baca ya, surat An-Nisa ayat 50 ayat 60. Alam tara ilal ladzina yazumuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudhillahum dhalalan ba'ida. Itu ayatnya dan sebab nuzulnya tadi. Baik. Kemudian baca Rafif. Taharruban Baik, kemudian kata Syekh, mana global untuk ayat ini, untuk athar ini, meriwayatkan Asy-Syambi rahimahullah bahwasanya ayat yang mulia ini, yaitu alam tara ilal ladzina yazumun sampai selesai, nazalat turun karena sebab apa yang terjadi dari seseorang yang mengaku iman, ya. Dan dia ingin berhukum kepada selain Rasulullah SAW taharruban karena lari, menghindar dari hukum yang adil, ya. Dia menghindar dari hukum yang adil. Mimma hamalahu, dari perkara yang membawa dia, menyebabkan dia untuk berhukum kepada tagut tanpa peduli, min ghairi mubalah, tanpa peduli, bima yatarattabu ala dzalik, tanpa peduli dari apa-apa yang akan muncul atas hal itu, berupa apa? Hilangnya keimanan, berupa batalnya atau pembatal terhadap keimanan. Mimma yadullu, ini diantara perkara yang menunjukkan atas kedustaannya, ya, dalam pengakuan dia terhadap keimanan. Baik, ngaku iman tapi mau berhukum kepada selain Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kedustaan. Maka barang siapa yang beramal, yang melakukan seperti amalannya, seperti kelakuan orang ini, orang munafik ini, maka dia misluhu, semisal dia pada hukumnya, ya. Ngaku muslim tapi tidak mau dihukumi dengan hukum Rasulullah, maka keimanannya hilang, keimanannya batal. Baik, kemudian kesesuaian ayat untuk athar ini, kata Syekh, anna tahakkuma ila ghairi syari'illah yunaqidul iman billah wa kutubihi, bahwasanya berhukum kepada selain syariat Allah itu membatalkan keimanan kepada Allah dan kitab-kitabnya.
Baik. Berarti murtad ya. Tidak sadar ini. Ma yustafadu minal athar, faidah dari athar ini, pertama wujubut tahakumi ila syariatillah, kewajiban berhukum kepada syariat Allah. Yang kedua, anna tahakuma ila ghairi syariatillah yunafil iman, bahwasanya berhukum kepada selain syariat Allah menafikan keimanan. As-salis, yang ketiga, fihi kashfun li haqiqatil munafiqin wa nam syarrun minal yahud. Padanya terdapat kasyf, ya, penyingkap untuk hakikat orang-orang munafik, ya, bahwasanya orang munafik lebih jelek daripada orang Yahudi. Orang munafik lebih jelek daripada orang Yahudi. Yang keempat, tahrimu akhdhir rishwah, diharamkan mengambil sogokan. Wa anna akhdhar rishwah min akhlaqil yahud, dan bahwasanya mengambil sogokan termasuk akhlak atau kelakuan perilaku orang Yahudi. Wa qad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'tiha wa akhidha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberi rishwah, sogokan, dan orang yang menerimanya. Baik, alhamdulillah sudah selesai dari penjelasan athar yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Naktafi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.